warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a warzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqihna fid din واغفرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء العاملين ومع زمرة أهل القرآن واغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali tadabbur kita yang kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat yang ke 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'a yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yudlamuna naqira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jika pada pertemuan yang lalu berturut-turut kita mendengar berita tentang orang-orang munafik yang tidak sesuai antara batin dan lahirnya. Terlihat lahirnya punya amal baik, akan tapi batinnya tidak ada iman. Mereka berkumpul dengan kaum muslimin, seolah-olah mereka adalah seorang muslim, akan tapi di dalam hatinya adalah kemunafikan. Tidak cukup kita memandang orang lain atau cerita apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, akan tapi hendaknya kita juga melihat diri kita sendiri. Yang katanya kita ini merindukan surga Allah, dan disebutkan oleh Allah, walladzina amanu, mereka yang beriman. Kita yang mengaku beriman, mereka yang beriman. Dan ternyata tidak cukup orang punya keimanan di dalam batinnya saja. Seperti halnya tidak cukup orang yang beramal dengan lahir tapi tidak ada batin, mereka orang munafik. Atau sebaliknya tidak
Dibenarkan jika ada orang mengatakan dirinya hanya iman-iman, akan tapi mereka tidak melanjutkan wa amilus solihati, tidak punya amal soleh, tidak punya amal baik. Orang yang punya keimanan kemudian amal baik, itulah yang sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan diberi oleh Allah surga-surga. Surga yang berjalan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini gambaran keindahan. Kita bayangkan kalau di dunia saja kita punya taman, kebun, di situ ada air mengalir. Tentu tambah indah. Kebun saja, taman saja sudah indah. Apalagi di situ ada air yang mengalir. Khalidina fiha abada. Kalau di dunia kita menikmati sebuah taman yang indah, kita betah tinggal di situ. Sebab umumnya orang seperti itu. Dengan suasana indah dia akan betah. Akan tapi di dalam surga adalah keindahan yang sesungguhnya ternyata bukan hanya 1, 2, 10, 100 tahun. Tapi khalidina fiha abadi di dalam surga. Wa'dallahi haqqa. Dan yang berjanji itu adalah Allah. Dan sungguh Allah kalau sudah berjanji, wa'dan. Idza wa'ada rabbuna wa'da. Kalau Allah sudah menjanjikan satu janji, karena Allah adalah maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menunaikan janjinya. Dan memang tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Dan tidak Allah mewajibkan kepada diri Allah sendiri, sebab semua yang Allah lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak atas kewajiban-kewajiban, tidak ada yang mewajibkan kepada Allah sesuatu apapun. Tidak kita mewajibkan kepada Allah. Maka dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kalau Allah membalas kebaikan itu adalah semata-mata karena karunia dan kemuliaan Allah. Dan jika Allah menghukum karena keadilan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menghukum orang kafir sekalipun. Sebab tidak ada yang mewajibkan apapun kepada Allah. Tapi Allah sudah berjanji dan pantang bagi yang mampu untuk ingkar janji. Dari manusia, kalau dia mampu untuk menunaikan janjinya, akan menjadi sifat yang jelek jika dia tidak menunaikan janjinya. Bagaimana dengan Allah yang maha kuasa? Maka apa yang Allah janjikan kepada hambanya, mudah bagi Allah untuk mewujudkannya dan akan diwujudkannya. Wa'dallahi haqqa, dengan benar. Kemudian setelah diberi pemaparan semacam ini, dilanjutkan, "Waman asdaqu minallahi qila." Apakah ada yang lebih bisa dipercaya melebihi daripada Allah? Artinya kalau kita pernah percaya dengan janji seseorang, seorang pegawai yang percaya dengan janjinya bos, atasan, sehingga setiap pagi harus berangkat kerja, pulang sore, dan gajinya di akhir bulan. Kalau dia tidak percaya, tidak bakal datang, tidak akan berangkat. Kalau dia menduga bosnya bakal bohong, niscaya dia tidak akan pergi ke pabrik untuk bekerja atau di kantor untuk bekerja. Karena dia menduga dan dia percaya. Ada kepercayaan. Bagaimana dengan Allah? Kita tidak percaya. Mana keyakinanmu? Mana kepercayaanmu itu? Jangan sampai kepercayaan kita kepada Allah kalah dengan kepercayaan kita kepada atasan. Supir angkot waktu dia menarik orang yang mau naik, berhenti di saat ada orang mau naik, yakin bahasanya orang ini mau bayar. Kalau ada dugaan nggak bayar, nggak bakal diangkat. Itu orang nggak bayar, man. Jadi kita keyakinan dengan manusia saja kita bisa membangun keyakinan dan kepercayaan. Bagaimana kita yang mengaku iman kepada Allah yang Maha Kuasa dan kita mengerti dan tahu janji Allah akan memberikan pahala, memberikan balasan kebaikan kepada siapapun yang berbuat baik. Maksudnya ini ada pengukuhan. Kok kamu masih kayak begitu? Apakah kamu kurang percaya? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang kau percaya kalau Allah sudah tidak kau percaya? Ini pengukuhan sebetulnya. Saya kan cambuk buat kita. Yang katanya mengerti bahasanya kalau kita melakukan begini akan diberi oleh Allah begini, atau berbuat begini beri oleh Allah begini. Dan hukuman Allah juga begini, dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan itu semuanya. Mana keyakinanmu? Mana kepercayaanmu? Man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang kau percaya jika Tuhan Allah sudah tidak kau percaya?
Nah, ini adalah siapa? Orang yang punya keimanan dan punya amal soleh. Itu yang mendapatkan janji-janji Allah. Dalam alam nyata ini banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan amal soleh. Amal soleh akan tapi tidak dasari dengan keimanan. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rugi mereka. Melihat ini orang yang menyempurnakan kehidupan di dunia ini dengan sarana-sarana yang luar biasa, penerangan listriknya, penemu-penemu yang menjadi sebab kemudahan dalam hidupnya manusia ini, lihat. Akan tapi karena mereka tidak punya keimanan, maka tidak akan mereka petik buahnya ini di akhirat. Hanya mereka mendapatkan sanjungan di dunia. Dia adalah telah membuat satu program besar untuk membantu kemanusiaan. Hanya sanjung manusia semacam itu. Hanya di dunia saja. Setelah itu di akhirat tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Dan banyak kalau perhatikan yang memperjuangkan tentang kemanusiaan. Melihat bencana di sana, dia berjuang. Melihat korban di sana, berjuang. Melihat permasalahan di sana, berjuang untuk kemanusiaan. Dan mereka juga berjuang dengan tenaganya, dengan hartanya, dan seterusnya. Sebab dia tidak punya kunci untuk bisa diterima amal itu di akhirat, yaitu iman. Sehingga dia hanya disanjung oleh manusia. Disanjung oleh presiden, disanjung oleh pejabat, disanjung oleh rakyat. Dan bukan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada iman di dalam hatinya. Dan rugi. Dan itu kebalik rugi. Seperti halnya kalau kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada orang yang kelihatannya bersama ahli iman, ternyata di dalam hatinya ada kemunafikan. Ini kemunafikan. Maka ini kasusnya orang yang beriman. Jika dia mengaku keimanannya ada, iman katanya, tapi ternyata dia tidak punya tanda-tanda amal soleh, atau sebaliknya amal soleh yang tidak disadari keimanan, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keseimbangan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Lah ini, kita jangan sampai seperti menjadi ahli kitab. Seperti ahli kitab terdahulu itu mengatakan, nahnu abda'ullahi wa ahibba'uh, lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudah. Macam-macam pengakuan ahli kitab itu bahasanya dia adalah manusia pilihan, tidak akan menyentuh api neraka. Tidak. Dan kisahnya ini terjadi berbangga-banggaan antara orang Islam dengan orang Yahudi dan ahli kitab, mengatakan kami adalah lebih berhak untuk di surga, kata ahli kitab. Orang Islam mengatakan kami karena saya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya. Yang berhak di surga adalah saya. Ahli kitab pun mengatakan saya berhak untuk mendapatkan surga, kata ahli kitab. Kemudian dijelaskan turun Al-Quran. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Amani itu adalah angan-angan. Hei kamu orang Islam itu, kalau kamu hanya sekedar angan-angan, sama dengan ahli kitab. Maka tidak berlaku, tidak berguna, tidak ada nilainya angan-anganmu. Hanya mengaku dirinya adalah umat Nabi Muhammad, ahli surga, cukup kita sebagai seorang muslim, surga tempat. Udah. Itu sama dengan orang ahli kitab itu hanya berangan-angan sebagai ahli surga, akan tapi menyekutukan Allah. Sama orang Islam pun ada modelnya kayak begitu, hanya berangan-angan selagi kita sudah muslim, beres nanti. Amani, angan-angan yang enggak ada amal. Bukan begitu. Tidak cukup kamu mengaku-ngaku saya umat Islam lalu selamat nanti. Oh, bukan. Ada tanda pengakuanmu dengan lidahmu, itu harus ada tanda. Dan ingat, may ya'mal su'an yujzabihi. Apapun dari kejelekan yang kamu lakukan akan dihukum oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Yahudi. Biarpun tingkat pengakuannya adalah bermacam-macam. Kalau orang Yahudi merasa dirinya adalah nahnu abna'ullahi ahibba'uh, kami adalah hamba-hamba tercinta Allah dan kami adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Allah tidak akan menyiksa anaknya. Jadi mereka sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka waktu itu, menjadikan mereka lalai. Begitu juga ada di antara kita hanya pandai berbangga saja. Bangganya hanya bangga, bukan bangga dengan sesungguhnya, akan tapi ada kepentingan duniawi. Berbangga mengaku umat Nabi Muhammad, umat Islam, mau besar dan sebagainya. Hanya berbangga-bangga toh.
Tapi perilakunya tidak ada sambung dengan Nabi SAW. Akhlaknya tidak ada sambung dengan Nabi SAW. Itu namanya amani. Hanya ngaku-ngaku doa angan-angan dengan akal, dengan omongannya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kita ini umat termulia. Tapi perilakumu bukan menunjukkan kalau kamu umat Nabi Muhammad. Sifat-sifatmu merupakan sifat yang dicintai Nabi Muhammad. Nama amani. Kalau engkau mengaku umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, tidak cukup dengan amani. Dan ingat, kejelekan yang kau lakukan ada hitungannya di hadapan Allah. May ya'mal su'an yujza bih. Biarpun kamu orang Islam, kejelekan yang kamu lakukan akan dihitung oleh Allah. Itu maksudnya gitu. Pengingatkan, la tabi amaniyikum wal amani ahli kitab. Sama jika ahli kitab dulu jauh tersesat di saat mengatakan dirinya adalah anak Tuhan dan mereka adalah orang-orang anak-anak hamba-hamba terkasih Allah yang tidak mungkin disisa lan tamassanan naru ila yawma ma'duda. Kalaupun kena api neraka sebentar setelah itu masuk surga semuanya. Sekarang ada orang ngomong, yang penting kita Islam biarpun di neraka nanti kan masuk Islam, masuk surga. Kok enak bener nanti. Itu kayak ahli kitab persis nanti. Bukan tidak cukup dengan amani, akan tapi harus ada amal. May ya'mal su'an, barang siapa melakukan kejahatan, kejelekan, yujzabi, akan dibalas oleh Allah. Semua kejahatan yang kita lakukan ada balasannya di hadapan Allah. Dan memang ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pengampunan itu juga semata-mata murni karunia Allah, kemurahan Allah. Ya kalau dikasih, kalau tidak. Akan tapi Allah membuka pintu, al-min mustaghfirin fa'afirullah. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu mendengar ayat ini gundah dan para sahabat menangis. Man ya'mal su'an yujzabih. Dan menangis mereka, semua kejahatan, kejelekan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Apakah mampu kita mendapatkan balasan dari Allah? Sekecil apapun kalau balasan dari Allah, balasan dari Al-Qawiyyu, Al-Qahhar. Balasan dari Zat yang Maha Agung, yang sangat kuat untuk mewujudkan hukuman tersebut. Menangis mereka para sahabat Nabi SAW. Di saat mendengar bahasanya man ya'mal su'an yujzabi, kejahatan, kejelekan, besar, kecil, akan Allah balas itu semuanya. Menangis para sahabat Nabi SAW. Takut dengan hukuman Allah. Sekarang orang entengin. Sayyidina Abu Bakar itu lihat bagaimana air matanya terus berderai. Sering lihat kalau mengingat ayat surga menangis, takut tidak menjadi ahli surga. Mendengar ayat neraka menangis, takut menjadi ahli neraka. Lihat. Disebut siratal mustaqim menangis, takut jeblos di siratal mustaqim. Lihat. Melihat binatang menunjuk, wahai binatang anjing. Di sana, di sana, di sana. Di sana di siratal mustaqim Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sana di siratal mustaqim, kalau aku lolos aku akan lebih bagus darimu, tapi kalau aku cebur engkau lebih bagus dariku wahai anjing. Bahkan di antara mereka ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan kalau seandainya aku menjadi debu sudah tidak dipertanyakan lagi urusanku. Kalau aku menjadi anjing di sini pekerjaannya enggak akan ditanyakan oleh Allah. Anjing lihat. Begitu takutnya dengan amalan-amalan jelek karena ada iman di dalam hatinya. Makanya suka mengentengkan ini, dikhawatirkan keimanannya. Enggak. Menangis para sahabat Nabi SAW. Di saat Nabi melihat mereka semacam itu. Melihat Sayyidina Abu Bakar berduka, gundah di saat mendengar may ya'mal su'an yujzabi. Semua kejelekan yang kau lakukan akan dibalas oleh Allah. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Oh, didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pengampunan Allah yang akan menjadikan itu semuanya hilang nanti. Makanya rajinlah meminta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai kita jauh dari pintu pengampunan Allah. Menengadahkan tangan menyebut nama Allah lalu beristighfar. Nabi SAW yang tidak pernah punya dosa tapi beristighfar di dalam satu majelis tidak kurang dari 70 kali. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, alasta tamrat, bukankah kau pernah sakit Abu Bakar? Ya Rasulullah, ya, aku pernah sakit. Alasta tansab, bukankah kau pernah capek dalam bekerja? Alasta tahzan, pernahkah kau susah? Di saat kehilangan apa? Alasta tusibakal awa,
asyiddah. Bukankah pernah merasakan suatu kesusahan yang sangat Abu Bakar? Qala bala, benar ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, fahuwa mimma tudzawna bihi, dan itulah. Semua itu penghapus kesalahan-kesalahanmu. Semua itu penghapus kesalahan-kesalahanmu. Sakit yang kamu rasakan, capek yang kamu rasakan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tadi. Pertama adalah kalau kita mohon ampun kepada Allah dan Allah memaafkan. Makanya masuki pintu ini. Dan memang ahli iman ini, lihat, ahli iman insya Allah selamat. Ahli iman biarpun harus ngecebur ke neraka. Hanya waktunya yang berbeda-beda. Tapi masih ada pintu maaf, hendaknya kita segera memohon kepada Allah pengampunan. Sesering mungkin. Sampai Allah mengampuni hingga dosa itu tidak akan kita lihat di alam barzah dan di akhirat. Dan dosa itu tidak menjadi hukuman di dunia. Kalau ternyata kita kurang istighfar dan sebagainya, terlalu banyak dosa kita, Allah beri capek di dunia. Sakit dan seterusnya. Bagi ahli iman itu untuk pengampunan dosa-dosanya. Jadi bagi ahli iman itu pengampunan dosa-dosa. Yang ketiga adalah kalau hamba itu ternyata dia punya dosa, istighfarnya kurang, dan di dunianya pun nyaman-nyaman saja, hidupnya enak segala macam, tapi ada dosa. Tapi dia ahli iman. Nanti akan diambil itu semuanya. Waktu di alam barzah dan di akhirat. Ini paling tidak enak. Makanya sebagian para kekasih Allah kalau diberi penyakit di dunia itu bersyukur. Tahu bahasanya ini adalah penghapus dosa-dosanya. Diberi kesusahan bersyukur ini adalah penghapus dosa-dosaku. Diberi capek dia sadar ini adalah penghapus dosaku. Ini. Dan di saat mereka menemukan kebaikan maka banyak istighfar. Takut ini adalah ujian dari Allah atau istidraj. Bukan nikmat yang sesungguhnya. Begitulah kekhawatiran ahli iman. Sehingga selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Nabi SAW, فَإِنَّمْ فِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ. Jadi setiap seorang muslim mu'min kalau mendapatkan sesuatu musibah, bencana, cobaan, itu adalah kafarah, penghapus dosa-dosa. Sampai duri yang menusuk kakinya, itu adalah penghapus dosa, kalau orang faham. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Ingat, segala dosa yang kau lakukan, lihat Allah Maha tahu. Dan bagi Allah mudah untuk menghukummu. Dan tidak ada yang bisa menolongmu. Wala yajid min dunillahi, tidak ada penolong selain Allah. Minta tolong kemana? Tidak ada yang bisa menolong dari hamba-hamba Allah. Dan malaikat-malaikat pun akan patuh dengan perintah Allah, tidak patuh dengan perintahmu. Wala nasira, tidak ada pertolongan lagi kecuali Allah. Maka hendaknya segera kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Dan menyadari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai buru-buru ajal datang kepada kita, dikagetkan oleh malaikat maut. Tiba-tiba kita punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Makanya sisihkan setiap saat untuk kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji oleh Allah dengan penyakit dan sebagainya, terima itu adalah dengan kelegaan hati. Bahwasanya itu karena Allah ingin mengangkat dosa-dosa kita, kekurangan kita. Dan jangan sekali-kali kita tidak merasa punya dosa. Padahal mata kita setiap saat melihat yang haram. Mulut pun kadang tidak terkontrol. Yang lain dan yang lainnya. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan musibah dan sangat musibah adalah kalau orang tidak pernah menyadari kalau dirinya adalah punya kesalahan dan punya dosa. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan Allah pun Maha Kasih, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha, yang punya amal baik dari kaum laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan. Bukan laki-laki ada di sini, perempuan di sini. Laki perempuan kalau punya kebaikan ada. Di dalam Islam tidak perlu emansipasi. Enggak sah emansipasi. Tidak ada dalam Islam emansipasi. Tidak ada perlu seruan kesetaraan gender dalam Islam, enggak perlu. Karena Islam adalah sudah mengangkat wanita sudah. Emansipasi dibutuhkan di negeri sana, negeri kafir sana, di Eropa sana. Dulu wanita direndahkan seperti barang-barang yang diperjualbelikan dan diwaris oleh anak-anaknya. Wanita rendah, makanya mereka ada gerakan emansipasi. Kalau di Indonesia enggak ada emansipasi, orang Islam semuanya. Islam tidak perlu emansipasi. Makanya jangan suka
Kita latah ikut-ikut istilah-istilah emansipasi. Nggak ada dalam Islam. Ngapain emansipasi dalam Islam? Wanita mulia. Nggak ada, lihat. Di saat ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayuna si ahaqqu bi husni sahabati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Dijawab ibumu lah. Ibumu perempuan, wanita. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Dan di sini disebutkan, "Man ya'mal minas salihati", siapa yang berbuat baik laki dan perempuan. Justru itu perusahaan-perusahaan yang katanya mengangkat harkat martabat wanita, kesetaraan gender, emansipasi dan seterusnya. Kadang-kadang bedakan antara gaji laki-laki dengan perempuan. Allah kalau mau menggaji tidak ada beda. Laki perempuan sama. Bahkan sesuai dengan kelemahan seorang wanita akan lebih tinggi gajinya dari seorang wanita karena lemahnya. Ajruki ala qadri nasabiki. Capekmu akan menjadi kau naik pangkat. Pahala lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang wanita wa may ya'mal minas solihati dari kalimat minas solihat. Wa may ya'mal, barang siapa yang melakukan minas solihati, tidak as-solihati semuanya tapi minas solihat. Sekecil apapun dari kebaikan yang kamu lakukan. Minas solihati. Tidak semua solihat, tidak semua kebaikan-kebaikan, tapi barang siapa yang melakukan sebagian kecil atau besar dari kebaikan. Tapi ada syaratnya agar amal ini dilihat oleh Allah. Wa huwa mu'min. Dan mereka adalah orang yang beriman. Makanya ini kita doakan orang yang berkiprah dalam dunia kemanusiaan, yang mencoba untuk menyelamatkan kemanusiaan dan sebagainya, yang berpikir tentang kemanusiaan. Kita doakan semoga punya iman. Kalau tidak punya iman, sayang. Dan orang yang tidak punya iman kepada Allah, urusannya adalah bukan untuk Allah. Pasti ya karena sanjungan, karena dia ingin dikejar, apakah pengen mendapatkan penghargaan kalau dia adalah orang yang paling begini atau apa. Atau sebenarnya di balik itu dia punya program besar untuk urusan mengeruk kekayaan juga. Karena dia tidak kenal Allah, yang tidak kenal Allah tidak kenal keikhlasan. Tidak ada kenal ketulusan yang sesungguhnya. Sebab ketulusan yang sesungguhnya itu adalah di saat orang itu mengharap balasan nanti di akhirat. Orang tidak percaya dengan akhirat, ketulusannya adalah agar dibalas di dunia. Orang yang berbuat baik itu, kalau sudah diancam setelah kamu membantu kemanusiaan dengan miliar ini, kamu besok mau digebukin. Nggak mau dia. Tapi dalam Islam tidak. Hartaku akan aku habiskan biarpun aku dipenggal leherku. Karena berjihad di jalan Allah. Berani mereka. Karena dia punya harapan, punya keyakinan, iman, wa huwa mu'min. Makanya amal soleh yang akan diterima oleh Allah, wa huwa mu'min, di syarat mutlak yang tidak bisa dibantah. Dan tidak boleh diganggu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sesungguhnya mengikuti agama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Nabi Muhammad. Mukmin, beriman kepada Allah. Yadkhuluna jannata, mereka akan masuk surga. Wala yudlamuna naqira. Tidak akan terzalimi sedikit apapun. Kebaikan yang engkau lakukan seperti halnya kejelekan itu akan dihitung oleh Allah. Di dalam kejahatan, kejelekan Allah buka pintu maaf. Dan kadang mengirim penyakit, capek, susah untuk menghapus dosa itu karena Allah sayang. Sehingga tercicil hutang-hutangmu kepada Allah dengan sakit yang Allah berikan kepadamu, dengan kekurangan yang Allah berikan kepadamu, dicicil itu hutang-hutangmu kepada Allah. Sehingga di saat menghadap kepada Allah nanti sudah enggak ada lagi, beres, lunas. Dan juga istighfarmu itu bayar hutang kepada Allah, hutang-hutang dosa itu. Begitu juga kebaikan yang engkau lakukan akan dilihat oleh Allah. Syarat ada iman di dalam hatimu. Makanya perlu dibenahi adalah keimanan. Kalau ada orang memperbaiki amal tanpa ada dibarengi dengan iman, maka amal itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan tidak dilihat oleh Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang mempunyai agama lebih bagus daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada agama yang lebih bagus lebih daripada agama Islam. Aslama wajhahu itu adalah agama Islam maksudnya. Agama yang paling diridhoi, agama yang diridhoi oleh Allah, bukan yang paling. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Islam pasrah dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Setelah itu wa muhsin, dan dia senang berbuat baik. Tidak cukup mengaku dirinya Islam, tapi dia peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada orang yang di sekitarnya, peduli kepada lingkungan, peduli kepada karyawan, peduli kepada pembantu. Muhsin, berbuat baik. Tidak cukup mengaku dirinya adalah seorang muslim. Aslama wajhahu lillah, mengatakan aku berislam. Aku berserah kepada Allah tapi tidak pasrah dengan aturan Allah. Muslim palsu.
Wattaba'a millata Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Hanifan itu belok dari kesesatan menuju ke kebenaran. Artinya agama yang lurus, agama yang benar. Hanifan. Lain disebut Nabi Ibrahim ini, lihat. Ini justru peringatan yang luar biasa besar, akan tapi justru peringatan ini diambil oleh sebagian orang untuk menyesatkan. Sekarang ada sekelompok mengatakan millah Ibrahim, kita ini agama Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani semuanya kumpul karena kita adalah satu keturunan agama Nabi Ibrahim. Enggak perlu kita bermusuhan. Ini semuanya benar lah, ini salah tangkap. Menggunakan Al-Qur'an semaunya sendiri untuk untuk hawa nafsunya sendiri. Justru diingatkan, ikutlah kamu kepada agama Nabi Ibrahim. Semuanya diingatkan agar kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Yang Yahudi kembali kepada agama nenek moyangmu, Ibrahim. Yang Nasrani kepada Ibrahim. Enggak ada Yesus di agama Nasrani misalnya, mohon maaf. Tidak ada Uzair di dalam agama Ibrahim. Tidak ada kepercayaan kepada Tuhan seperti yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani pada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim tidak mengajarkan kepercayaan kepada kepercayaan yang selama ini dianut oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya justru seruan, bukan seruan kepada orang Islam kita ini, bukan. Kita ini orang Islam bersama agama Nabi Ibrahim. Tidak ada perbedaan kita dengan agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lihat memerangi penyembahan berhala, lihat menghancurkan berhala. Kita juga tidak menyembah berhala. Justru agama-agama yang mereka mengaku ini, mestinya ini dipahami. Yang mengaku mereka adalah agama yang keturunan daripada Nabi Ibrahim. Hendaknya kau kembali kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim itu kayak apa? Kau cari, kau lacak. Kembalilah kepada agama Nabi Ibrahim. Malah tidak kebalikannya apa? Ini yang palsu. Ini bagi yang agamanya benar, agama Islam suruh mengaku. Ini juga agama anak keturunan Nabi Ibrahim. Kita satu rumpun, kita satu grup, kita satu asal. Semuanya adalah agama Nabi Ibrahim. Ini adalah kesalahan. Sehingga muncul sekarang ada agama Ibrahimiyah, agama macam-macam. Enggak mau dengan agama Nabi Muhammad, karena kalau agama Nabi Muhammad nanti Yahudi sama Nasrani keluar. Lalu kembali ke atas agama Ibrahim. Agama Ibrahim, lihat, agama Nabi Ibrahim tidak beda dengan agama Nabi Muhammad. Syariat wahidah. Satu syariat Nabi Muhammad, ketuhanan, konsep ketuhanan. Allah Maha Tunggal dan seterusnya. Tidak akan mempercayai sebagai seorang manusia lalu diangkat jadi anak Tuhan. Enggak ada dalam agama Islam. Dan agama Nabi Ibrahim, coba dilacak. Apakah Nabi Ibrahim pernah mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan seperti yang ada di dalam agama lain? Tidak ada, suruh kembali, maksudnya begitu. Ini orang-orang ngaco hari ini. Bahkan banyak dari orang Islam yang terpengaruh. Islam liberal dan sebagainya itu. Bergabung dengan orang yang mengatakan ada millah Ibrahim. Membawa Al-Quran mereka. Pakai ayat Al-Quran seperti ini. Wattaba'a millata Ibrahim. Kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Padahal Allah juga menjelaskan dalam ayat lain. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, di saat Ibrahim berkata kepada Azar yang merawatnya dan kaumnya kepada kaumnya Nabi Ibrahim, ini bara, kami terbebas kami dengan urusan agamamu ini. Mimma ta'budun, dari kau sembah daripada berhala-berhala. Saya tidak mempercayai itu semuanya. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah agama yang mengatakan Tuhan Allah Maha Tunggal. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu agama Nabi Ibrahim. Dan aku tidak akan percaya kecuali illalladzi fatarani fa innahu sayahdini, kepada zat yang menciptakanku dan Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Ini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Tuhan Allah yang ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ja'alaha, dan Allah telah menjadikan keyakinan kalimat la ilaha illallah, kalimatan, satu kalimat baqiyatan, yang harus selalu ada fi akibi, untuk keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini sudah peringatan. Mestinya kalau engkau mengaku agama Nabi Ibrahim, lacak kembali kepada agama Nabi Ibrahim sana. Justru kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini adalah menjadi kalimat yang harus diyakini oleh orang yang datang setelah Nabi Ibrahim, fi akibihi, setelah Nabi Ibrahim. Peringatan la'allahum yarji'un, semoga dengan ini semuanya diingatkan agama Nabi Ibrahim itu loh, agar orang yang sesat ini menjadi benar. Lah kok malah kebalikannya? Ini betul-betul aneh zaman ini. Ini mengingatkan orang yang kepleset agamanya, yang selama ini adalah menganggap semua agama benar ini tersesat, suruh kembali kepada Nabi Ibrahim. La'allahum yarji'un, semoga kalau mereka berpikir bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kembali la'alla di dalam Al-Qur'an. Pasti kembali kalau mereka mau berpikir dengan benar. Bal millata Ibrahim hanifa.
Agama Nabi Ibrahim agama yang benar. Lurus, jauh dari kesesatan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan orang-orang musyrik. Jadi ada sebagian orang memanfaatkan kalimat-kalimat semacam ini lalu membuat pemikiran yang baru. Dan banyak ini anak-anak kampus, mahasiswa yang terpesona dengan millah Ibrahim ini. Ada kita membaca, ada suatu kebok bu, disampaikan dengan millah Ibrahim. Kasihan ini. Belajar agama tidak coplok sana sini begitu. Ada guru, dari sanad, dari guru sampai Nabi SAW. Awas hati-hati. Kalau pernah mendengar istilah millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Biasanya menyebut-nyebut kita itu agama Islam, Yahudi dan Nasrani itu agama serumpun, agama satu. Satu asal. Jadi kita semua adalah sama. Apakah kamu ngambil Nasrani atau Yahudi? Sebetulnya sama. Orang Yahudi saja menganggap beda orang Nasrani. Orang Nasrani menganggap orang Yahudi beda. Orang Yahudi menganggap Islam itu beda. Lah kok kita ini ada seruan-seruan menganggap semuanya sama. Ini betul-betul kita ini lemah. Dibohongi kita ini. Orang Yahudi tidak mau mengakui Islam itu benar. Sampai kapanpun mereka nggak mau mengakui Islam itu benar. Seperti halnya orang Nasrani meyakini agama mereka benar, agama Islam tidak. Tidak berani, tidak mau. Cuman kita ini aneh. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam menganggap semua agama itu benar. Kita kan agama keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini adalah tipuan-tipuan. Dan awas hati-hati. Saat ini ada hal-hal yang semacam ini. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim adalah khalil, adalah satu sifat yang khusus, adalah ada kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim, pilihan dan seterusnya. Khalil adalah yang dicintai dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gelarnya Khalilullah, Khalilur Rahman. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menciptakan, bagi Allah, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah sungguh sangat mengetahui mereka, meliputi pengetahuan Allah kepada semuanya. Semua yang ada di semesta ini. Artinya apa yang kau lakukan dengan jasadmu, lahirmu ini, Allah Maha tahu. Sebab yang di langit dan bumi adalah milik Allah, dan Allah Maha tahu. Termasuk di dalam hatimu. Jika ada dusta, maka Allah Maha tahu. Ada kemunafikan, Allah Maha tahu. Maka yakin bahasanya hal-hal semacam ini yang biasa menimbul keraguan-raguan, kemudian ada penipuan. Ini ingat, Allah bikulli syai'in muhita, Allah Maha tahu, meliputi Allah itu semuanya. Yang berdusta, ini ada orang yang merubah agama, ini berdusta, mereka ngerti sebenarnya Islam itu begini, karena pada dasarnya dia adalah orang yang sesat. Seperti syaitan, dia tidak ingin masuk neraka dengan sendirinya, maka dia ingin membawa orang lain untuk masuk neraka bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berdusta, dan Allah Maha tahu dengan dusta mereka. Peringatan buat kita, jangan berbohong, sudahlah. Terima kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah, jangan kau berbohong. Patuhlah kepada syariat Nabi SAW. Nah, agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Selain agama Nabi Muhammad adalah tidak benar. Dan semuanya adalah kekafiran. Tetapi pun demikian bukan berarti kita lalu ngajak perang kepada mereka, membantai mereka. Seperti halnya orang di luar Islam mengatakan Islam adalah bukan agama yang benar. Sebetulnya masalah pengakuan agamanya yang paling benar ini adalah wajar dalam hidup. Dalam bangsa yang bermacam-macam agama ini. Sehingga hakikat pluralis yang selama ini sering digembar-gemborkan untuk merusak agama, mestinya kalau kita hidup dalam kebersamaan itu harus kita paham betul bahwasanya kita ini berbeda dengan agama yang lain. Jangan dibohong-bohongin orang. Jadi kita harus dulu tunjukkan kita itu dengan agama Nasrani itu beda. Dan agama Nasrani adalah agama batil menurut kita. Seperti orang Nasrani menganggap agama kita batil, ini harus dijelaskan keyakinan ini. Tidak boleh kita dibohongin. Baru setelah kita mengatakan agama kita beda, keyakinan kita berbeda, agamamu adalah batil menurutku sebagai orang Islam kita. Dan orang Nasrani berhak mengatakan agama Islam batil, tapi setelah itu bagaimana kita hidup berdampingan yang baik. Jangan kita suruh mengakui agama lain benar. Ini kan kacau ini, akhir zaman ini. Ini ayat-ayat kayak begini dibelintir. Makanya kita millata Ibrahim dan semacamnya. Kita ingin dirusak agama kita. Tidak. Kita harus punya keyakinan. Seperti halnya orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha punya keyakinan. Agama mereka ada yang paling benar, kita pun punya keyakinan agama kita yang paling benar. Tapi dengan keyakinan yang paling benar, ini dia pendidikan dari Nabi SAW. Lihat, Nabi menghargai orang yang kafir yang ada di kiri kanan Nabi SAW. Nabi menyeru untuk hidup berdampingan yang baik. Saling menghargai, saling memberi di saat butuh. Bukan saling bermusuhan, tidak.
Mengajarkan keindahan Nabi SAW bersama orang yang di luar Islam sekalipun. Lihat. Yahudi yang lapar diberi makan oleh Nabi. Bahkan jika mereka lemah tidak bisa makan disuapi oleh Nabi SAW. Lihat, kurang apa? Lihat. Bukan pertama, oh Yahudi kafir. Nabi tidak begitu. Nabi datang dan disuapi. Dan karena dia tidak punya gigi, digigit oleh Nabi SAW. Dilembutkan. Dan itu buta. Dan mencaci Nabi SAW. Dan Nabi melakukan itu semuanya dengan penuh kasih sayang. Dengan harapan suatu ketika orang ini bisa tobat dan ikut Nabi Muhammad SAW. Lihat, kita mengajarkan keindahan. Tidak mengajarkan peperangan, tidak mengajarkan permusuhan. Akan tapi ingat, musuh-musuh Allah tidak senang dengan kebaikan. Setan akan selalu membuat permusuhan di antara kita. Makanya ada beberapa waktu berita bahwasanya kalau ada orang Islam membuat kerusakan, ngebom dan sebagainya, itu adalah bukan Islam yang sesungguhnya. Itu adalah palsu. Itu adalah atas nama Islam saja. Islam membantai dan sebagainya, enggak ada. Islam tidak mengajari pembantaian. Akan tapi Islam mengajarkan keindahan. Islam mengajarkan keindahan dan kaidah dalam perang. Akan tapi begitulah. Berita yang diekspos di mana-mana, lihat. Kalau sudah ada orang atas nama KTP-nya saja Islam, lihat. Kejahatan di Indonesia banyak. Akan tapi itu bukan Islam. Kejahatan manusia yang kebetulan dia adalah agamanya Islam. Tidak bisa dinisbatkan kepada Islam. Ini bukan A sama dengan B, B sama dengan C, kemudian C sama dengan A. Di Indonesia mayoritas adalah kaum muslimin. Di Indonesia adalah banyak penjahat-penjahat. Berarti orang Islam adalah penjahat. Enggak begitu, itu kaidah salah itu. Bukan begitu. Ya, ada orang berbuat jahat karena sifat-sifat kejahatan pada zaman Nabi juga ada kejahatan. Seperti halnya agama lain juga ada kejahatan. Seperti halnya orang Nasrani pun ada yang punya kebaikan. Lembut, tidak ngajak perang dan seterusnya. Ada. Akan tapi keimanan ini adalah sesuatu yang sangat khusus diberikan oleh Allah kepada hamba yang dicintainya. Dan alhamdulillah Allah memilih kita sebagai orang yang beragama Islam. Maka kita jaga ini semuanya. Dengan terus istiqomah. Agar mendapatkan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mencari akan aku beri petunjuk jalan kepadaku, akan aku mudahkan. Maka kita ngaji, bertemu ulama, menghadiri majlis ini dalam upaya untuk jihad, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan kasih jalan. Makanya istiqomahlah dengan majlis yang semacam ini. Kumpul dengan para ulama, guru-guru mulia. Dan keyakinan harus terus kita bangun, kita kuatkan. Agama kita adalah agama yang benar. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Suron kaculon kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan kajiannya di pagi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan diawali dari jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dan jamaah wanita dengan masing-masing satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abu Yahya Al-Fakir ingin menanyakan tentang pola pembelajaran atau pendidikan keluarga sehari-hari. Mungkin kalau para ulama dan keluarga kiai itu akan membahas kitab kuning atau kitab salaf dalam keluarganya. Nah, bagaimana tentang pendidikan keluarga pada keluarga yang lebih awam? Dan apakah perlu kita menyusun kurikulumnya untuk keluarga sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Yahya, saya mau menanyakan di sini saya dan rekan saya mempunyai tetangga yang non Muslim, Bu ya. Mereka bersikap baik kepada kami, tapi ada kekhawatiran dari kami kalau lagi dekat sama mereka gitu. Apakah boleh buat kita untuk mendoakan mereka supaya segera memeluk agamanya Allah? Lalu adakah perbuatan yang bisa mempermudah mereka merasakan dan memeluk agamanya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pendidikan anak. Kalimunasa ala qadri uqulihim ya. Nabi mengajari kalau kita itu ingin mengajar itu hendaknya kita sesuaikan dengan kemampuan akal mereka. Status sosial misalnya, orang awam, orang punya ilmu, lingkungan
yang banyak maksiat itu ada. Dan mestinya memang ada kurikulum khusus. Tapi secara umum bisa disimpulkan, kita permudah. Kita permudah. Kemudian di dalam kita belajar itu adalah ada aulawiyat, ada prioritas, skala prioritas. Mana yang lebih penting untuk kita pelajari. Sehingga kalau orang awam tidak usah belajar nahwu sorob dah, apalagi ilmu mantek. Tidak perlu belajar anak-anak. Sehingga yang perlu kita hadirkan tidak harus buat kurikulum khusus, akan tapi kita punya gambaran tentang kurikulum tersebut sederhana sekali. Misalnya kita ajarkan mereka yang wajib-wajib, yang ringan-ringan, ilmu wudhu, yang ringan, ilmu sholat yang ringan. Kemudian kita biasakan di rumah kita takut kepada Allah. Enggak pakai buku gede, enggak pakai kitab Ihya Ulumuddin. Enggak pakai kitab tafsir gede-gede begini, enggak usah. Yang penting di rumah kita sudah kita biasakan dengan kebiasaan yang baik. Enggak pandang apakah ini kelas ulama atau kelas orang awam. Jadi biasakan dengan yang tidak berat. Tidak usah mereka duduk melingkar di satu halaqah untuk mengaji. Kadang-kadang susah untuk itu. Akan tapi bagaimana kita masukkan ilmu kepada mereka di saat mereka bermain. Bahkan di sela-sela kebiasaan jelek mereka, kita masuki hal-hal yang baik. Yang punya keluarga. Baik, kadang-kadang kita masuk kepada satu pernyataan bahasanya, aduh saya sudah nggak bisa, mentok. Ya begitu, repot anak saya. Karena pergaulan semakin kuat. Dan dia sibuk sana-sini, saya repot sana-sini. Sehingga tidak sempat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Tapi sudah ada. Nabi sudah mengajarkan cara yang baik. Ilmu yang harus kita berikan kepada anak itu ternyata bukan langsung ilmu di otaknya. Ilmu pergaulan. Almar'u ala dini khalil. Jadi pergaulan seorang hamba itu agamanya, seseorang itu agamanya tergantung siapa sahabatnya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang hamba, seseorang itu adalah agamanya tergantung siapa sahabatnya. Maka yang paling mudah adalah bagaimana kita membiasakan mereka dengan kawan-kawan yang baik. Dan harus kita peduli dengan siapa anak kita bergaul. Dengan siapa anak kita berteman. Mulai dari awal. Anak kita mulai bisa bertutur kata. Apalagi mulai anak kita bisa berpikir di saat usia tamyiz 7 tahun. Sudah benar kita pilihkan kawan. Lingkungan. Lingkungan sangat menentukan. Dan nanti memang tidak kita bebani seorang tua semuanya, karena semuanya orang tua tidak semuanya mampu untuk mendidik. Kalau seandainya dikasih kurikulum yang ringan, ajari bab wudu dan sebagainya. Boro-boro ngajar, anak saya itu tidak pernah duduk di rumah. Bahkan sekarang duduk dengan bapaknya pun sudah beda, bapaknya dengan HP, anaknya dengan HP. Ini sudah umum di zaman sekarang ini, sudah zaman rusak. Jadi memang betul yang ditanyakan tadi, kurikulum penting, anti kurikulum yang diringankan. Dan kami himbau kepada para asatidz guru-guru mulia, di saat di majelis ramai semacam ini, kita beri yang ringan-ringan saja. Membenahi akhlak mereka, yang merindukan mereka kepada tempat menuntut ilmu dan seterusnya. Baik, kemudian dengan pergaulan itu sangat mudah. Kita kenalkan kepada ulama pergaulan. Nabi SAW mengajak bergaul. Kalau ingin memberi nasihat kepada seseorang, kalau kita belum bergaul dulu, nggak akan bisa. Pergaulan yang baik sebagai orang tua kita beri contoh yang baik. Subhanallah. Contoh yang baik ini dikatakan bahasanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi kurikulumnya adalah tertulis di dalam perilaku kita sebagai orang tua. Bukan di buku yang akan kita berikan ke anak-anak kita. Kurikulumnya adalah perilaku orang tua. Yang tiba-tiba seorang suami bertutur kata lembut kepada sang istri. Apa muncul anak nanti? Hormat kepada istri. Seorang istri yang menghargai suami dengan penghargaan yang luar biasa. Apa yang muncul di hati anak? Penghargaan kepada seorang suami. Lihat. Kalimat seorang bapak dan ibu baik semuanya. Maka akan muncul kalimat baik dari sang anak. Mau ngomong kotor sudah nggak berani. Karena apa? Tidak pernah ada contohnya dalam rumah tangganya. Jadi ini kurikulumnya dalam perilaku orang tua. Sebab anak itu ngikut. Dan belajarlah yang sederhana dari Nabi SAW. Yang sederhana yang bisa kita lakukan. Lihat. Dan yang dirindukan oleh orang itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita menemukan sebuah keluarga, lihat. Dia adalah bukan orang kaya. Akan tapi terbiasa baik karena bapak ibunya adalah seorang yang baik. Tidak berani mengambil yang haram. Kalimatnya baik. Tidak pernah bertutur kata kalimat yang kotor. Anaknya muda. Dan dari situ lihat.
Dari kurikulum yang ada pada diri kita sendiri sebagai orang tua yang memberikan contoh. Kemudian yang kedua tadi apa? Dikenalkan kepada kawan-kawan yang baik. Nah kalau ternyata kita sampai kepada batas ketidakmampuan, Buya, lingkungan saya tidak bisa untuk itu semuanya. Bagus, sadar itu paling penting. Karena saya masih hidup dengan saudara saya, mungkin sudah sama sepupu saya, mungkin mama bibi saya, dan cara mengedidiknya adalah bermacam-macam dan berbeda-beda. Saya nggak pengen nonton televisi, tatonya pun abang saya yang buka televisi, dah ribut ini. Biasanya kan ada sebuah rumah yang masih keluarga kumpul. Nggak bisa kita baik. Sadar, kurikulum tidak akan berjalan di situ. Kurikulum tidak akan berjalan di situ. Tapi kita harus menyerah. Maka harus kita titipkan kepada orang yang bisa mendidik anak-anak kita. Makanya zaman sekarang, zaman rusak ini solusi. Ada lembaga-lembaga pendidikan, pesantren. Baik pesantren yang ada sekolahnya, tidak ada sekolahnya. Itu adalah lingkungan yang baik. Dan ini seperti itu. Mencetak orang besar melalui hal-hal yang semacam ini. Dari hal-hal pergaulan. Subhanallah, pergaulan luar biasa. At-tabi'ah tasriqut tabi'ata. Sebab watak sifat karakter itu mencuri karakter yang lainnya. Kalau kita kumpul sama orang yang membohong, lihat. Besok ikut bohong dia. Kumpul sama orang sombong. Ikut sombong kan, cerita tentang ini disombongannya. Wah, aku juga. Akhirnya besok ceritanya ke tempat lain kita sombong dengan orang pelit juga nular. Oh, pelit itu nular banget. Biarpun orang pelit tidak disukai sama orang pelit. Tapi kenyataannya nular tuh. Karena hari ini kita dipelitin, itu aja enggak bagi-bagi. Awas nanti saya besok beli enggak bagi-bagi. Besok beli betul kita enggak bagi di. Ya, besok lagi beli nggak bagi di, ya, besok lagi beli nggak bagi di, ya, akhirnya kita biasa nggak bagi-bagi. Dianya hilang ganti orang lain, saya besok beli nggak bagi juga sama orang lain. Pelit. Nah, ini pelit itu nular. Dan begitu seterusnya watak jelek. Nah, ini maka kita bawa anak-anak kita ke tempat-tempat. Percayakan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kiri kanan kita. Yang bisa membantu anak-anak kita. Dan jangan merasa kita mampu dalam mendidik anak itu. Sombong itu. Kiai pun ternyata susah. Saya ngajari Al-Quran tuh. Nggak betah dengan anak-anak saya. Pengennya kan cepat pinter kalau seorang bapak dengan anaknya. Terlambat sedikit saja. Kamu kok nggak bisa-bisa. Nah, ini biasanya bapak begitu. Ibu lebih lagi. Ibunya. Nggak sabar kalau dengan anak. Cuma tidak sabarnya itu soalnya karena cinta, pengen anaknya cepat pinter. Tapi kadang-kadang belum apa-apa anak kecil dimarahi, anak kecil ini. Karena kita tidak mampu, lihat coba ini. Semuanya kayaknya ngerasakan, iya ya kalau saya didik anak saya. Betul saya tidak bisa didik anak saya. Maka lihat, saya minta bantuan kepada orang lain. Ada anak yang mendidik anak-anak. Saya titipkan. Ini. Jangan sok menjadi hebat. Biarpun Anda seorang profesor dalam ilmu pendidikan. Nggak berlaku untuk anak-anak Anda kecuali dibantu oleh orang lain. Paling Anda berikan teori kepada orang yang mengajari anak-anak Anda. Ini ketawaduan. Sehingga kita harus merasa butuh kepada orang yang bakal mengajari anak-anak kita. Baik. Ini. Jadi kurikulum maksudnya memang perlu meringankan. Kurikulum diringankan. Berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu. Yang mendesak. Yang mereka butuhkan dan yang paling dibutuhkan untuk mereka. Mohon maaf, mungkin ada di antara kita punya anak ngambil fakultas hukum. Hukum di Indonesia kan bukan hukum Islam. Apakah tidak boleh, Bu? Ya boleh saja. Agar kita ngerti seluk-beluk hukum di Indonesia. Tapi kalau nggak ngerti bab wudhu, bab ini kan bermasalah dia. Orang bisa mempelajari hukum yang pelik. Hukum-hukum Belanda, sisa-sisa hukum Belanda yang pelik itu bisa. Lah kok mempelajari hukum fikih yang ringan saja kok susah. Padahal kalau dia mempelajari kitab Fathul Qorib, mendengar khusyuk dengan seorang guru, atau belajar fikih-fikih biarpun penerjemahannya khusyuk dengan guru, dia bakal bisa cerdas. Kenapa? Karena dia sudah biasa berangkat ilmu hukum. Cuman anehnya nih belajar ilmu hukum, tak tahu ternyata tidak mau belajar hukumnya Nabi SAW. Dolim dia terhadap dirinya sendiri. Sehingga diam-diam dia karena tidak pernah mempelajari agungnya hukum Islam, dia menjadi penyanjung hukum, bukan hukum Islam. Bisa saja dia masuk bab kekafiran pada suatu ketika nanti. Sehingga tidak percaya dengan hukum Islam. Padahal hukum Islamnya adalah segala-galanya. Hanya hukum-hukum yang selama ini berlaku di negara-negara kafir, hukumnya sudah dirapikan dalam bentuk peraturan-peraturan pasal ini, pasal itu, dan sebagainya. Bahkan di antara hukum-hukum itu sangat banyak diambil daripada hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah ini contoh.
Jadi kita kadang memberikan kepada anak kita sesuatu yang belum dibutuhkan mereka. Anak kita boleh ngambil fakultas ekonomi dan sebagainya. Tapi urusan pribadinya. Kan itu ngurusi kemasyarakatan. Fakultas kedokteran itu ngurusi apa sih? Ngurusi kesehatannya orang. Tapi kesehatan, keselamatan dirinya harus kita perhatikan. Maka telah salah orang tua yang telah membiayai anaknya ngambil fakultas kedokteran. Tapi tidak pernah membiayai anaknya agar kenal bab wudu, sholat, dan menjauhi yang haram. Salah. Mau bawa kemana anak kita? Menjadikan seorang dokter yang paling hebat di dunia setelah itu mati masuk neraka? Tidak. Ini sering orang salah semacam ini. Memberikan kepada anak kita sesuatu yang mereka tidak butuh. Atau butuh akan tapi urutan kedua. Bukan sesuatu yang primer. Bukan sesuatu yang mendasar. Bukan sesuatu yang harus. Seperti halnya fardu kifayah. Baru setelah itu mengambil fardu kifayah, setelah fardu ainnya, ya orang cerdas itu kan begitu. Keselamatan diri kan harus kita jaga dulu, baru mikir orang lain. Selamatan dulu di akhirat, selamatkan diri. Baik, kami ingatkan semuanya. Jadi bagi siapapun yang punya anak yang sudah mengambil fakultas kedokteran, oh lanjutkan. Apalagi para wanita-wanita yang menjadi dokter kebidanan kandungan yang bagus. Akan tapi ingat, urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah. Di hadapan Allah Anda bakal ditanya, wahai para orang tua, lihat, jika anakmu tidak ngerti bab sholat, bab wudu, padahal bab sholat, bab wudu itu lebih mudah dipelajari daripada ilmu kedokteran. Bahkan kalau orang yang biasa ngambil fakultas kedokteran dengan kecerdasan rata-rata semacam itu, lihat kalau belajar ilmu fikih sangat mudah. Cuman karena bapaknya salah mengarahkan. Bapaknya masuk neraka dulu tuh. Sederhana, fikih itu bukan harus belajar fikih, belajar kitab kuning kayak tadi. Bukan. Hanya duduk ini hukum, ini halal, haram, selesai. Kalaupun tidak bisa menghafal, dia bisa melihat buku panduannya ada. Nah, ini perlu hal yang semacam ini. Itu pendidikan ya. Jadi tolong, apa yang kita berikan ke anak-anak kita adalah yang mendesak saat itu. Yang mendesak. Yang mendesak. Ini fardu ain. Baru setelah itu boleh anak kita menjadi pakar, insinyur. Pakar-pakar, oh penting. Makanya kami sangat senang dengan sebagian anak-anak di kampus itu. Mereka ternyata giat. Banyak kita punya anak-anak. Mereka kuliah, ngambil fakultas umum, akan tapi mereka menyisihkan waktu untuk belajar agama. Makanya, itulah yang menjadikan hidup. Rohnya adalah di saat belajar agama. Ilmu umumnya adalah seperti jasadnya. Baru dikasih roh ilmu agama, sehingga di saat mereka menjadi seorang insinyur yang takut kepada Allah, seorang dokter takut kepada Allah. Jadi ilmu kedokterannya menjadi bermanfaat yang sesungguhnya. Bukan menjadi musibah untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah, kita punya tetangga yang baik pertanyaannya. Dan dia baik. Bagus. Kalau Anda merasa dirinya adalah baik, maka kemudian Anda setelah itu menginginkan agar dia bisa masuk Islam. Di sisi lain Anda khawatir bersama mereka, takut Anda terpengaruh dan sebagainya. Memang harus waspada, iya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka. Makanya agar Anda tidak terpengaruh, jika ada orang berbuat baik kepada Anda harus lebih baik dari dia. Itu tak kuncinya. Jika saat ini Anda terpesona dengan kebaikan mereka, khawatir tiba-tiba ada kecenderungan iman Anda yang berubah. Sehingga sampai ada orang mau menikah dengan orang di luar Islam dan sebagainya. Ini karena imannya yang rusak. Iman. Na'udzubillah. Iman. Maka khawatirkan kekaguman itu berkembang. Kekaguman itu berkembang menjadi kekufuran di dalam batin. Na'udzubillah. Sehingga tidak peduli lagi. Dan hakikat. Banyak hal-hal yang semacam ini terjadi. Akan tapi jika Anda melihat orang Nasrani baik kepada Anda, maka Anda harus lebih baik dari dia. Itu tak kuncinya. Sehingga kekaguman Anda akan tertutupi dengan kebaikan yang Anda berikan. Artinya Anda, orang Islam, mengajari lebih baik dari itu. Terpesona. Bahkan katanya mereka baik. Oh dia baik. Loh, memangnya tidak ada orang Islam yang baik? Sekarang kadang-kadang berbandingan kita adalah tetangga kita yang Nasrani saja baik banget. Yang satu Muslim, jago ngaji, tapi nyelekit ngomong. Nah ini kadang perbandingan yang tidak seimbang. Kalau orang Muslim dibanding dengan orang Muslim, orang Muslim yang baik kan ada. Baik. Jadi untuk menarik dia dan rindu ada, Anda doakan betul. Ya Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Dan berikan ya Allah dengan kebaikan yang mereka lakukan, jadikan mereka mendapatkan hidayah darimu. Kita tidak boleh memulai dengan kejahatan, na'udzubillah. Dilarang, Nabi Muhammad murka, marah dengan seorang Muslim yang menyakiti orang yang di luar Islam, sementara mereka tidak mengajak perang dengan kita. Hidup berdampingan dengan kita. Bahkan kewajiban. Maka lagi-lagi, ini istilah yang harus kita cermati. Nggak ada dalam Islam itu toleransi. Seperti nggak ada emansipasi.
Istilah toleransi itu kan sebetulnya begini, hei orang Nasrani, sebetulnya sih kamu nggak boleh hidup dengan saya ini. Cuman karena satu hal jadi boleh nih, kan nggak enak banget itu. Seperti kita perkumpulan orang khusus, ada orang, siapa ente? Oh ini bukan rombongan ya, nggak boleh sebetulnya. Cuman ya sini masuk, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan nggak enak banget suruh duduk di sini. Itu toleransi, mestinya tidak boleh, akan jadi Tapi enggak, dalam Islam tidak sekedar toleransi, lebih hebat dari toleransi. Kewajiban. Kalau ada orang Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih obat. Dia lapar, wajib kita ngasih makan. Bukan sekedar toleransi. Kita sering tiru toleransi, emansipasi, apalagi sisi-sisi itu. Ya, gak ada toleransi dalam Islam, itu ada hakikatnya. Yang ada dalam Islam adalah wajiban kita untuk menghargai orang, biarpun di luar Islam. Bukan toleransi. Dan tidak ada emansipasi, wanita sudah mulia. Jadi yang mengangkat emansipasi adalah karena wanita rendah sehingga perlu diangkat-angkat. Wanita mulia. Sama. Banyak hal-hal yang harus kita cermati. Ada hari emansipasi di Indonesia? Saya mendengar ada hari emansipasi. Katanya ada macam-macam. Kita perlu menunjukkan Islam itu semacam itu. Baik, ini saja insya Allah. Jadi dengan perilaku Anda yang baik, sambil berdoa memohon kepada Allah, duduk dengan mereka berbicara tentang Islam dengan halus, lembut, kebaikan Islam, kewajiban. Saya berbuat begini karena kewajiban dalam agama saya. Semakin dia sadar, oh Islam begitu ya. Kalau saya tadi bisa basa-basi tok. Mereka berbuat baik karena basa-basi sosial. Mereka berbuat baik, banyak di antara orang yang tidak beriman itu berbuat baik karena basa-basi sosial. Jika engkau ingin dibaikin sama seseorang, perbaikilah seseorang. Ini kan rumus basa-basi sosial. Kalau kamu dicubit sakit, maka jangan nyubit orang lain. Itu kan rumus basa-basi sosial. Sementara kita itu sabar, pahalanya dari Allah. Kan gitu. Jangan berbuat dolim, adalah hukum, sudah. Bukan aku tidak berbuat dolim hanya karena saya takut didolimi. Bukan begitu. Saya tidak memukul karena apa? Saya tidak pengen dipukul. Oh, tidak. Saya tidak akan memukul karena dolim. Itu dosa di hadapan Allah. Basa-basi sosial nanti. Saya berbuat baik kepada tetanggaku, ya diam-diam dia itu berharap kalau saya pergi biar rumah saya dijaga sama tetangga saya. Kan gitu. Kalau ada maling biar ada yang negur. Ternyata bukan karena Allah, tapi lihat. Orang yang berbuat baik bukan karena Allah tuh capek. Giliran tetangganya tidak perhatian, marah-marah. Kamu kan lihat kemarin ada maling. Tidak saya. Enggak mungkin. Lah kan ribut sama tetangganya. Tapi kalau berbuat karena Allah, lihat baik dibalas atau tidak dibalas, maka ketahuilah. Ia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah. Jadi Anda harus lebih baik dari orang tersebut, maka dengan demikian mudah bagi orang tersebut untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada Umi. Baik Buya, kami akan menghadirkan pertanyaan dari Facebook. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Abi Ramadan dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang kami hormati, saya dari Sukabumi mau bertanya, apa yang harus dilakukan seorang anak perempuan antara menuntut ilmu di pesantren atau membantu ibunya di rumah yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adik-adiknya. Sekarang dia sedang menghafal Al-Quran di sebuah pesantren, sementara hati kecilnya ingin membantu ibunya. Pertanyaan yang kedua, dari Rudi Hendriawan, Keramat Utara, Kota Magelang. Assalamualaikum Pak Kiai Buya Yahya. Bagaimanakah cara menumbuhkan semangat untuk beribadah? Saya kadang mengalami saat di mana saya malas untuk belajar ilmu agama, malas untuk menunaikan ibadah sunnah, dan malas untuk berzikir. Jazakumullah khairan katsiran Pak Kiai. Semoga Allah menjaga kami dan Pak Kiai Buya Yahya, sekeluarga dan para pengajar dan santri di pesantren Al-Bahjah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni dari Muhammad Zamjami dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya makan kepiting? Karena saya dari dulu diajarkan makan hewan yang hidup di 2 alam itu tidak boleh. Tapi kenapa sekarang banyak yang menjual kepiting? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama dari Sukabumi. Ketahuilah bahwasanya menghafal Quran tidak wajib. Anda tidak wajib menghafal Al-Quran. Tidak ada yang mewajibkan menghafal Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah untuk sholat kita. Kerinduan Anda menghafal Al-Quran dengan membantu orang tua karena Allah, maka ketahuilah Anda akan digiring bersama penghafal Al-Quran pada waktu nanti. Utamakan ibunda Anda yang perlu bantuan di rumah Anda. Dan jika Anda melihat bahwasanya ibunda Anda perlu bantuan kepada Anda,
Kecuali ibunda Anda menghendaki Anda lebih besar, menghendaki Anda untuk di pondok dan bisa dicukupi, maka Anda bisa tinggal di pondok. Tapi kalau Anda melihat dengan mata Anda atau berita dari orang yang Anda bisa percaya, ibunda Anda butuh bantuan kepada Anda, lebih baik Anda membantu orang tua. Dan memang hampir tidak ada orang tua itu ngeluh kepada anak itu. Selalu melihat senang saja biarpun capek kayak apa, pengen anaknya berhasil. Tapi anak hendaknya tahu diri. Tahu diri. Dan membantu itu sendiri tentunya bisa masih belajar. Sebab di kampung Anda tentu ada tempat mengaji dan seterusnya. Anda bisa pulang pergi dan seterusnya. Dengan syarat juga di tempat tersebut terhormat. Dan Anda tidak khawatir akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Jika ternyata lingkungan ada lingkungan yang tidak baik, khawatir ternodai kehormatan Anda dan seterusnya, maka Anda bisa minta izin kepada orang tua Anda untuk bisa tetap tinggal sampai masa Anda. Atau Anda menikah. Kalau Anda sudah waktunya menikah, Anda bisa membantu dengan suami Anda berbakti pada orang tua. Jadi lihat, kalau pilihannya adalah, jika di rumah Anda adalah rumah yang wajar, rumah yang terhormat, rumah yang layak huni bagi wanita-wanita solehah, maka ketahuilah, layak huni ini maksudnya bukan rumah megah, bukan. Lingkungannya adalah lingkungan terhormat. Lingkungan yang tidak membahayakan tentang kehormatan seorang wanita. Kemudian fardu ain sudah Anda penuhi dan Anda bisa belajar, ataupun belum terpenuhi tapi Anda bisa mengambil fardu ain itu dari orang yang ada di kiri kanan Anda, ustadz yang ada di kiri kanan Anda, cukup Anda bantu orang tua Anda. Dan ketahuilah, membantu orang tua adalah luar biasa, keutamaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita yang sudah capek dengan kita, jangan sampai beliau adalah capek terus hanya ngurusi kita di saat kita sudah dewasa. Baik. Jangan terlalu terpesona dengan seruan untuk menghafal Al-Quran dari para guru-guru Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak wajib, selesai. Kalau manusia tidak menghafal Al-Quran semuanya, kecuali Fatihah, yang menjaga Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Anda yang menjaga Al-Quran. Mana ada perintah menghafal Al-Quran? Kecuali surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun tidak hafal, tidak apa-apa. Seandainya mau sholat membaca Al-Fatihah, kertas. Akan tapi ada sebagian orang lihat, mementingkan sesuatu, akan tapi jangan sampai yang sudah semangat baca Al-Quran lalu putus semangatnya gara-gara omongan ini, tidak. Karena perbandingan ada yang lainnya. Ada kewajiban yang lebih penting, termasuk mempelajari syariat halal haram itu penting. Menghafal Al-Quran tidak ngerti halal haram, paling melanggar Allah dan Rasulnya, neraka. Wal Quran yal'anuhu, Quran akan mengutuknya. Quran akan mengutuknya banyak. Sibuk menghafal Al-Quran. Tapi halal haram nggak ngerti. Dipikir langsung kalau hafal Quran langsung punya ilmu. Tidak, belajar yang benar, akhlak yang mulia. Mungkin Anda adalah orang yang tidak menghafal Al-Quran tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat anak-anak kecil di belakang itu penghafal Quran berapa? Ratusan anak menghafal Al-Quran di belakang itu. Kita sengaja mereka menghafal di masa kecil mereka. Dengan harapan mereka di masa dewasa belajar ilmu syariat agar ngerti halal, haram. Jangan sampai anak-anak kita nanti sibuk menghafal Quran saja. Baik, kami himbau, kalau memang Anda di rumah baik, pulang saja ke rumah membantu orang tua. Atau Anda bisa, kalau bantu urusan materi, Anda bisa pergi ke satu tempat. Dan kalau memang Anda punya bakat, nanti bisa diarahkan. Anda punya keahlian apa, sambil Anda menghafal Al-Quran, bisa Anda mengirim bantuan kepada orang tua Anda. Berapa yang dibutuhkan misalnya, bisa nanti diarahkan. Karena mungkin dia semangat menghafal Al-Quran. Hanya mungkin perlu sekolah yang tidak pakai biaya, kami arahkan. Bisa datang ke tempat ini nanti, kita arahkan apakah kita bawa ke Tulungagung, ke Pontianak, atau kemana, ada. Anda bisa menuntut ilmu sambil membantu. Kalau membantu orang tuanya misalnya harus Anda pulang, misalnya karena orang tua tidak bisa berjalan, nah pulang. Tapi kalau hanya membantu orang tua urusannya, kehidupan orang tua, urusan materi, bisa diselesaikan. Anda jauh dari orang tua, Anda bisa menghafal Al-Quran, Anda mendapatkan uang untuk dikirim ke orang tua, bisa. Kalau siapapun yang punya kesulitan semacam ini, Anda bisa selesaikan bersama. Kita komunikasi dengan para guru-guru mulia yang sangat senang untuk mengangkat orang-orang, maka akan kami sampaikan dan insya Allah ada solusi. Jangan sampai keinginan Anda menghafal Al-Quran juga terputus. Baik, malas itu berangkat daripada keyakinan juga. Kenapa kita tidak malas? Malas itu sebabnya dua. Yang pertama, nipisnya keyakinan. Yang kedua, karena maksiat yang kita lakukan. Jadi malas beribadah adalah karena menipisnya keyakinan kita. Dan karena maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Sehingga kenapa kita kok susah melakukan salat sunat? Karena di dalam diri kita ada banyak kemaksiatan. Sebab maksiat itu akan gandoli, nahan kita untuk melakukan kebaikan. Dan terus, bahkan dia selalu menarik kepada kejahatan yang lebih parah lagi. Makanya banyaklah istighfar. Mengingat dosa-dosa itu akan membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Kemudian yang kedua adalah keyakinan. Ada orang yang susah bangun malam. Katanya apa? Susah bangun malam, pakai beker pun susah dan sebagainya.
Apakah tidak percaya bahasanya Allah menyeru, "Hal min da'in fa astajibalah," yang berdoa akan aku kabul, yang minta akan aku kasih. Apa enggak percaya dengan ini? Ya percaya, ya bohong kalau kamu percaya lalu tidak bangun malam. Loh kok bisa bohong bagaimana? Coba sekarang saya rubah. Siapapun yang nanti malam bangun jam 3 dapat duit 5 juta. Beneran nih, bangun enggak kira-kira? Bangun ya, karena yakin mau dikasih Buya Yahya ngasih 5 juta. Padahal saya bohongan ini. Lihat, permasalahannya adalah keyakinan yang kurang. Di samping karena dosa-dosa yang kita lakukan, ada keyakinan. 2, maka perlu itu belajar terus istighfar banyak. Istighfar, ingat dosa-dosa. Kemudian setelah itu apa? Bangun keyakinan bahwa di situ ada pahala dari Allah, dicintai oleh Allah, dipanggil kita setiap malam oleh Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Hal min talibi hajatin fa'utiyah, dan seterusnya. Hal min da'in fa'astajibalah. Ini kan seruan Allah, Allah memanggil kita. Hadis qudsi, setiap malam, sepertiga akhir malam Allah menyeru, mana yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni, yang minta hajatnya akan aku kabul hajatnya. Nah ini. Oh, wow. Kalau kurang yakin ya kurang yakin. Itu hanya sekedar kalimat yang diucapkan guru di majelis kemarin, ya cuman gitu tok. Oh, hadis tok gitu. Tidak tertanam di dalam. Kalau tertanam di dalam hati bangkit. Aku akan mengambil waktu yang Allah menyeruku. Ya Allah, ya anak. Aku datang ya Allah saat ini. Di musola aku untuk mohon kepadamu. Yakin, semangat. Seperti tadi, lebih semangat daripada yang dijanjikan 5.000. Bangun 5.000. Nanti malam siapapun yang bisa ngirim SMS ke Buya, jam 3 malam dapat 500.000. Melek semuanya. Ngirim SMS, nanti didata semuanya. Berarti jam 3 bangun. Wah ini. Berebut insya Allah nggak ada. Saling pesan dengan yang lainnya. Tolong bangunin saya mau SMS Buya. Sama dalam urusan tahajud nanti. Baru ini tambahan. Yang ketiga apa? Cari kawan yang benar. Kalau kawanmu ahli ibadah, mudah engkau beribadah. Tapi kalau kawanmu pemalas, susah beribadah. Kawannya sholat, ahli ibadah dan sebagainya, maka itu menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah SWT. Urusan kepiting. Kepiting adalah ada 2 macam kepiting katanya. Kita tanyakan kepada ahlinya. Saya tidak pernah miara kepiting, maka saya tanya pada orang laut. Mereka mengatakan kepiting ada 2. Memang kepiting ada yang hidupnya di darat. Ada kepiting yang hidupnya ada di laut. Sehingga di darat pun mereka hanya sekedar nyantai-nyantai saja. Biasanya adalah hidup di laut. Baik, kalau memang ada kepiting yang hidupnya di laut, hidup di darat hanya untuk cari makan dan sebagainya, setelah itu turun lagi ke laut, maka dia adalah yang halal dimakan menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jika kepiting yang hidupnya di darat saja, tanpa air bisa hidup bertahan, bahkan beranak pinak dan seterusnya, maka dia adalah makanan yang berdua alam ya, seperti katak dan sebagainya, maka menurut mazhab kita Imam Syafi'i adalah tidak diperkenankan. Cuman ketahuilah, madhab para ulama mengatakan dalam hal ini. Di dalam madhab kita Imam Malik rahimahullah ta'ala, urusan kepiting, kodok dan seterusnya. Madhab Imam Malik mengatakan kodok dan kepiting yang darat sekalipun, yang berdua alam adalah, menurut madhab Imam Malik adalah halal dimakan. Sebetulnya masalah ini masalah ringan. Yang repot tuh lo makan riba itu loh. Ngerebut waris saudara itu loh. Itu yang ngurus kepiting sama katak, mah enteng itu. Kalau orang makan kepiting sama katak, kalau makan keras sekalipun ada madhab. Akan tapi ada yang berkenankan. Makan naga kalau ada. Bukan buah naga. Urusan begini itu sepele. Pokoknya yang paling berat itu adalah dosa besar makan riba. Orang ngurus kepiting, ribanya jalan. Ini kan aneh. Seperti suatu ketika ada orang datang dari Irak. Datang kepada salah satu imam, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri siapa? Wah imam, bagaimana hukumnya orang membunuh nyamuk ini? Orang dari Irak. Ente ini aneh. Imam Husain kau bunuh, tanya bunuh lalat, bunuh nyamuk nih. Tanya hukumnya bunuh Imam Husain itu gimana? Jadi ada orang kadang-kadang ya, hal yang gede lupa ditanyakan ya. Tanya, baik, ini yang ditanyakan penanya ini baik sekali insya Allah, karena memang banyak yang makan kepiting. Makan kepiting urusan enteng, ringan. Makan katak ringan, memang saya tidak makan katak. Akan tapi ketahuilah, itu adalah masih ada celah para ulama. Asalkan bukan menjadi bangkai. Sengaja dimatikan untuk dimakan, itu adalah cara menyembelihnya binatang yang tidak bisa disembelih. Dimatikan. Menurut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan itu adalah ringan selagi ada mazhab Malik. Seperti halnya makan zakat yang bukan berhak itu haram. Sampai suatu ketika kami mengatakan, kalau makan anjing sama makan kodok itu lebih ringan daripada orang makan zakat. Zakat digunakan untuk masjid sama pondok.
Sebab menggunakan masjid untuk pondok tempat madhab semua melarang. Zakat tidak boleh, ini kami sampaikan di akhir. Sehingga kalau ada orang makan anjing sama makan kodok itu lebih ringan. Karena apa? Masih ada pendapat ulama. Tapi kalau sudah menggunakan zakat kepada pembangunan masjid dan sebagainya, 4 madhab tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang berkenankan. Jadi enteng masalah kata, kepiting adalah ringan. Tapi menyalurkan zakat yang benar ini loh yang harus. Jangan makan riba, jangan rebutan waris, jangan berdusta di saat kau jual beli, jangan mengurangi timbangan. Nah, ini yang perlu. Halal haram yang gede-gede ini loh yang akan tapi pun demikian, lihat selagi kita madhab Imam Syafi'i loh, ngapain kita makan kepiting mahal lagi kok repot-repot. Hah? Mahal kan? Ngapain beli kepiting mahal-mahal susah. Beli ayam gede tuh. Ikan gede daripada kepitingnya. Lihat tinggal masaknya yang enak saja. Apalagi kodok mahal tuh. 1 kilo kodok berapa ribu tuh. Masya Allah. Ada yang tahu nih? Pernah beli ini mana? Pernah jualan atau pernah beli ini? Jangan berurusan dengan kodok ya, katakan. Selagi kita madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mungkin suatu ketika kita dalam keadaan terdesak atau butuh makan, itu akan tapi ikut madhab Imam Malik. Tapi hal itu masih ringan. Yang berat tadi urusan riba, warisan, pinjam duit enggak balik-balik. Ini dosa-dosa yang berat ini yang perlu dipikirkan. Kalau urusan makanan ringan. Pokoknya jangan makan bangkai. Kalau bangkai sepakati ulama. Bangkai sepakati ulama. Baik, ini saja insyaAllah. Tapi ingat, jangan gara-gara ini lalu besok pesta maulid tidak boleh mengirim kodok. Sama, mengirim kodok nanti kacau. Maulid nanti Buya ini karena dengar omongan Buya boleh madhab Malik. Insya Allah ini saya punya 6 ton kodok. Wah ini kacau nanti. Enggak. Ya, tidak. Maulid ini harus pakai. Insya Allah. Ini ada hanya menurut madhab Imam Malik makruh karena kodok itu katanya bertasbih. Suaranya adalah tasbih dzikir. Menurut madhab Malik adalah makruh. Baik, ini adalah pendapat dalam ulama. Ulama besar madhab Malik. Cuman ternyata madhab Malik tidak makan semuanya. Kita pernah tanya guru kami yang bermadhab Malik. Menurut madhab Imam Malik, anjing itu adalah halal. Kita tanya. Rupanya dia bicara dengan kalimat pendek. Wahai anakku, yang makan semua yang boleh dimakan itu hanya orang rakus. Biarpun anjing halal seumur hidup saya tidak pernah makan anjing. Rupanya orang madhab Maliki sendiri tidak pernah makan anjing. Biarpun halal. Lah kita ini orang madhab Malik, madhab Syafi'i aneh-aneh. Pengen nyoba-nyoba. Sebab apa? Kata beliau, bukan semua yang halal harus dimakan. Ya pilihlah yang sehat, yang bagus, yang cocok, yang itu. Baik, itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita. Jangan lupa majelis esok pagi. Majelis tafsir, majelis hadis. Dan jangan lupa tanggal 1 Rabiul Awal 13 Desember tolong informasikan kepada semua, ajak semua keluarga sana, kerabat untuk bisa menghadiri majelis ini. Di satu hati di Al-Bahjah ya. Kita menghadir saudara kita dari dalam dan luar negeri untuk bisa berkumpul di sini untuk berdoa bersama insyaallah diinformasikan yang lainnya dan juga radio-radio kita semuanya tolong diinformasikan radio kita dan televisi Al-Bahjah disampaikan ke yang lainnya. Itu termasuk cara dakwah kita yang halus. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtin alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Sehingga kebaikan yang pernah kami lakukan ya Allah akan menjadi kebaikan yang kau terima ya Allah. Mudahkan kami untuk beramal soleh, beramal baik ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan lahir dan batin ya Allah. Siapapun yang hadir ke tempat ini, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Kami mohon ya Allah yang maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Jaga iman kami dan akidah kami. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang terjerumus, tersesat dalam akidah yang kau murkai, kami mohon kembalikan ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Kembalikan mereka ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami, rumah tangga kami ya Allah dengan pendidikan yang sesuai dengan yang diajarkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai kami salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami sendiri butuh pendidikan ya Allah, akan tapi Engkau yang memberikan ilmu kepada hamba-hamba-Mu. Maka berikan kepada kami ilmu untuk mendidik anak-anak kami, kesadaran untuk mendidik anak-anak kami, kemampuan untuk memuliakan anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah.
dan santri-santri kami, para murid-murid kami, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka, ya Allah, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Guru-guru yang mengajar mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Dan semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, dengan panjatan doa, dengan tenaga mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia. Kembalikan kepada mereka dan keluarga mereka, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, ya Allah. Ahli surgamu, ya Allah, yang bisa menyelesaikan, ya Allah, yang bisa membantu perjuangan kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau ridhoi, anak-anak ahli surga, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini, ya Allah, terpeleset, terjerumus, ya Allah, dalam kesesatan, kehinaan, kami mohon angkat mereka dan ampuni mereka berkat majlis yang mulia ini, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf untuk selalu bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.